Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Bejo Channel. Hari ini kita mencoba membicarakan persoalan ketidakmampuan menahan diri. Banyak hal ketika seseorang tidak bisa menahan diri, maka larut dalam ego, larut dalam emosi, dan terjerembab di dalam perilaku maksiat. Artinya apa? Kadang ketika seseorang mendapatkan amanah, maka amanah tersebut dilanggar. Atau seseorang ketika mempunyai istri, amanah istri pun disia-siakan. Ada yang mendapatkan amanah suami pun disia-siakan. Ada orang yang mempunyai amanah jabatan pun kadang disia-siakan. Jadi menurut hemat kami, kehidupan memang tidak menentu. Sebenarnya situasi dan kondisi tidak menentu tadi, persoalannya adalah goncangan dinamika makrokosmos, dinamika peristiwa kehidupan. Padahal titik kendali manusia bukan di eksternalnya, tetapi di internalnya. Misalnya suatu contoh, ketika seseorang sedang menghadapi problema, angin puting beliung, bencana, ada orang yang tenang, yang santai, ada yang mencoba menghadapi dengan sabar. Karena apa? Dia merasa bahwa eksternal tidak begitu mengancam, karena dia masih punya Tuhan, dia masih punya Allah. Maka seseorang ketika ada persoalan yang mendasar, dia tidak akan pernah goyah. Hidupnya sudah dikondisikan, hidupnya sudah selesai dengan urusan dunia. Maka dipastikan kehidupannya akan lebih indah, akan lebih tenang, akan lebih damai. Bila seseorang sudah purna dengan pekerjaannya, bila seseorang sudah purna keinginannya, bila seseorang sudah purna dengan ambisinya, pasti dia akan usul sampai pada tujuan yang utama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho ilahi Rabbi inilah yang diharapkan seseorang agar kehidupan menjadi purna. Karena apa? Justru sumber masalah adalah keinginan yang belum terlaksana dan jiwanya merasa terbakar, emosi dan menderita. Kalau misalnya dia punya keinginan tetapi bisa melakukan ketenangan diri, bisa melakukan perdamaian dengan dirinya, dengan eksternalnya, dipastikan tidak ada masalah. Seringkali seseorang itu merasa bermasalah karena apa? Karena belum bisa damai dengan dirinya, belum bisa damai dengan kehidupannya, belum bisa damai dengan persoalan yang ada. Maka untuk bisa bahagia, kita harus damai dengan keadaan, harus damai dengan situasi, damai dengan kondisi. Peristiwa yang terjadi ada rahasia Allah yang kita tidak mengerti. Kemana arahnya Allah? Kemana hidup ini akan dibawa oleh Allah Ta'ala dalam segala peristiwa dan dinamika. Satu kesimpulan bahwa tetaplah sabar di dalam menghadapi kehidupan, dan kita harus selesaikan keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita, agar kita meraih ketenangan. Selama ambisi kita belum terpuaskan, selama keinginan kita masih penuh dengan gejolak emosi dan amarah, dipastikan kita belum purna dalam urusan diri sendiri. Maka untuk meraih kebahagiaan, purnakan keinginan kita, purnakan hidup kita. Dipastikan ketika kita sudah purna pada diri sendiri, kita akan menjadi saluran berkah bagi orang lain. Kita bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Bejo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.